arba'un an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Akhrajahul Bukhari fi kitabil ahkami min sahihihi. Dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridainya, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u, dengarkanlah, wa ati'u, dan taatlah. Wa in, meskipun ustu'mila, dipekerjakan, alaikum, kepada kalian, abdun, seorang budak, habasyiyun, dari Habasyah, dari Ethiopia. Ka'anna, yang seakan-akan ra'sahu, kepalanya itu, zabibatun, satu kismis. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Ahkam dari sahihnya. Hadis ini menunjukkan wajibnya umat Islam taat kepada Amirul Mukminin beserta pejabat-pejabat yang diangkat olehnya. Jadi seandainya kita umat Islam seluruh dunia ini ada Amirul Mukminin, maka Amirul Mukminin kalau punya pejabat-pejabat ke bawahnya, baik itu wali kotanya, baik itu Pak Camatnya, baik itu Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak Lurahnya, semuanya wajib kita taati. Ini kalau Amirul Mukminin. Lah sekarang belum ada Amirul Mukminin. Karena itu hadis ini bicara tentang kondisi ketika nanti kita memiliki apa? Amirul Mukminin, wajib mendengar dan mentaati mereka. Masalah mentaati Amirul Mukminin ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taatlah Allah, wa atii'ur rasul, taatlah Rasul, wa ulil amri minkum, juga ulil amri di antara kalian. Nah, ulil amri di antara kalian ini maksudnya adalah dua. Yang pertama adalah Amirul Mukminin beserta pejabat-pejabatnya kalau ada. Yang kedua maksudnya adalah para ulama. Nah, sekarang kita belum punya Amirul Mukminin, maka berarti pelaksanaan ayat ini berlakunya untuk para ulama. Kita harus taat kepada para ulama. Kalau ada masalah-masalah baru, jangan memutuskan sendiri, tapi tanya ulama, apa hukumnya, halal atau haram. Ulama katakan haram, haram. Ulama katakan halal, halal. Jangan kita pakai nalar kita sendiri. Saya belajar kepada ulama tentang riba, tapi menurut saya nggak cocok itu penjelasannya. Menurut saya riba halal saja. Oh, nggak bisa begitu. Ulama yang biarkan ngomong, kamu bukan ulama, jangan ikut-ikutan ngomong. Nah, itu berarti tidak taat kepada para ulama. Nah, itu maksudnya. Adapun di sini Nabi mengatakan, wa inistu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun. Meskipun dipekerjakan kepada kalian budak Habasyi, wajib juga tetap kita untuk taat. Ini maksudnya adalah kalau Amirul Mukminin mengangkat seorang pejabat, dia adalah seorang budak, tetapi karena dia cerdas, kemudian dia memiliki kepiawaian dalam mengatur masyarakat, akhirnya dia diangkat sebagai pejabat di suatu tempat. Nah, maka meskipun dia budak, meskipun dia Habasyi, meskipun bentuk tubuhnya jelek, kepalanya jelek sekali seperti kismis, tahu kismis nggih? Anggur kalau sudah dikeringkan, kismis itu bentuknya ruwet, elek. Nah, ini secara fisik bentuknya jelek dan dia orangnya hitam karena Habasyi, rambutnya kruntel-kruntel, negro, dan dia budak lagi. Tapi kalau posisinya sebagai pejabat, maka wajib kita untuk taat. Nah, sebagian orang salah paham, oh berarti boleh menjadi Amirul Mukminin meskipun dia itu adalah seorang budak Habasyah. Bukan begitu. Ini karena kalimatnya ustu'mila, dipekerjakan. Siapa yang mempekerjakan? Yang mempekerjakan adalah Amirul Mukminin. Dipekerjakan maksudnya diangkat sebagai pejabat atau sebagai pengurus terhadap suatu masalah oleh Amirul Mukminin. Maka wajib kita taat kepada pejabat tersebut atau pengurus tersebut. Itu maksudnya. Jadi misalnya perang, siapa yang memimpin perang ini? Amirul Mukminin menetapkan yang memimpin perang hari ini adalah Abdun Habasyiyun, budak dari Ethiopia. Kenapa dia suruh memimpin perang? Karena meskipun budak, dia pintar perang, ahli dalam taktik perang.
Nah, maka seandainya begitu, kita yang merdeka wajib taat kepada si budak ini. Kenapa? Karena posisinya sebagai wakil dari Amirul Mukminin. Itu maksudnya. Adapun kalau Amirul Mukminin tidak sah dari kalangan budak, nggak bisa. Amirul Mukminin untuk menjabat sebagai Amirul Mukminin atau khalifah banyak persyaratannya. Salah satu syaratnya dia harus muslim. Kalau ada orang kafir menjabat sebagai khalifah, orang kanggu, tidak berfungsi itu. Syarat yang kedua, dia harus orang merdeka. Karena kalau budak, dia dikuasai oleh orang lain, tidak bisa mengatur, dia malah diatur. Maka Amirul Mukminin atau khalifah harus orang merdeka. Tidak boleh abdun, budak, nggak bisa. Kemudian juga salah satu syaratnya harus dia dari kalangan orang-orang Quraisy. Orang Jawa jadi khalifah nggak bisa, ya, orang kanggu. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisyin. Al-a'immatu, para imam itu maksudnya para Amirul Mukminin itu adalah min Quraisyin, dari kalangan orang-orang Quraisy, keturunan Quraisy. Para habaib misalnya, para habaib yang keturunan Quraisy, karena bisa jadi bukan keturunan Quraisy. Nah, ini adalah yang keturunan Quraisy maksudnya, mereka yang berhak untuk menjadi para imam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 42. Al-haditsu tsani wal arba'un an Abdullah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala as-sam'u wat ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Akhrajahul Bukhari fi kitabil jihadi wa kitabil ahkami min sahihihi. Dari Abdullah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, dia mengatakan as-sam'u, mendengar, wa ta'atu, dan mentaati, itu adalah ala, kewajiban atas, al-mar'il muslim, seseorang yang muslim, fima ahabba, baik pada perkara-perkara yang dia sukai, wa kariha, atau dia tidak sukai, malam yu'mar, selama dia tidak diperintahkan, bimaksiatin, dengan perkara maksiat. Fa idza umira bimaksiatin, apabila dia diperintahkan perkara maksiat, fala sam'a, maka tidak ada lagi mendengarkan, wala ta'ata, tidak ada lagi mentaati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari pada dua tempat, pada kitabul jihad dan pada kitabul ahkam. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, bahwasanya seorang muslim wajib taat kepada khalifah. Tidak hanya khalifah, tetapi juga seluruh jajaran-jajarannya, pejabat-pejabatnya, karena mereka merupakan wakil dari khalifah tersebut. Sementara wakil itu hukumnya sama dengan yang diwakili. Kalau yang diwakili ini kita wajib untuk taat, maka berarti wakilnya kita juga wajib untuk taat kepadanya juga. Itulah yang dimaksud as-sam' wa ta'ah, mendengar dan mentaati, yaitu kepada Amirul Mukminin, kepada khalifah. Kecuali satu, ma lam yu'mar bi ma'siyah, kecuali kalau disuruh maksiat nggak boleh taat. Kenapa? Karena ketaatan kepada manusia itu sifatnya terbatas, tidak mutlak. Taat kepada manusia harus dalam lingkup taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat kepada Allah ini dilanggar, maka tidak ada lagi taat kepada manusia. Karena itulah pada ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, atii'ullah, taatlah Allah, wa atii'ur rasul, taatlah rasul, wa ulil amri. Allah tidak mengatakan wa atii'u ulil amri. Kenapa? Karena taat kepada Allah ini mutlak, maka disebutkan atii'ullah. Taat kepada rasul ini mutlak, atii'ur rasul. Adapun taat kepada ulil amri tidak mutlak, tetapi terikat kepada ketaatan Allah dan rasul. Kalau ada ulil amri menyuruh kita maksiat kepada Allah atau rasul, tidak ada gunanya kita mendengarkan perintahnya, bahkan tidak boleh kita mentaati perintahnya. Misalnya Amirul Mukminin ini suka minum minuman keras, kemudian sebelum memimpin jihad dia menyuruh kita, sebelum jihad mari semuanya minum minuman keras supaya pada jadi berani.
Karena kalau orang sudah mabuk itu jadi berani sehingga tidak takut mati supaya menang dalam perang. Nah, ini seperti ini tidak boleh ditaati. Ini perintah maksiat, haram khamar. Yang mengharamkan siapa? Allah sama Rasul. Kalau taat kepada Allah mutlak, tidak ada batasan. Kenapa? Allah yang mengatur seluruh urusan manusia. Taat kepada Rasul juga mutlak. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mungkin memerintahkan yang batil, tidak mungkin. Rasulullah mengatakan sesuatu itu pasti sumbernya dari Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, maka mutlak taat kepada Nabi. Tapi taat kepada pemimpin, kepada manusia selain Nabi terbatas, harus dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga berlaku untuk kondisi yang lain, tidak hanya untuk Amirul Mukminin atau khalifah. Anak kepada bapak, istri kepada suami, ya. Istri kepada suami wajib taat kecuali kalau perintahnya maksiat. Anak kepada bapak, kepada ibu wajib taat kecuali kalau perintahnya maksiat. Anak disuruh nikah sama siapa, Bu? Ini sama tetanggamu ini, orangnya akhlaknya baik, tetapi dia penyembah berhala. Nah, nggak boleh taat, karena menikahi penyembah berhala haram hukumnya. Menikahi wanita musyrik, wanita musyrikah haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala yang sudah menetapkan dalam Al-Qur'an, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perintah ibu tidak usah digubris. Kenapa? Ibu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Suami suruh istrinya belikan minuman keras, tidak boleh mentaati. Suami suruh istrinya belikan rokok, sementara rokok ini menurut keluarga ini haram, ya jangan taat. Karena menurut mereka haram, berarti tidak boleh taat. Karena itu adalah maksiat. Kalau menganggap tidak haram, ya berarti masih boleh untuk melakukan hal tersebut. Karena rokok diperselisihkan, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kita lanjutkan satu hadis lagi, agak panjang hadisnya, hadis 43, tapi nggak ada masalah karena hadisnya isinya sebenarnya sama. Al-haditsu tsalits wal arba'un. An Ibnu Umar 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala: Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Akhrajahul Bukhari fi kitabil itqi min sahihihi wa Muslimun fi kitabil imarati min sahihihi. Dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala, ketahuilah atau ingatlah, kullukum, masing-masing kalian, ra'in, adalah pengurus, wa kullukum, dan masing-masing kalian, mas'ulun, akan ditanya, maksudnya mempertanggungjawabkan, an ra'iyatihi, tentang kepengurusannya, tentang rakyat yang dia urusi. Fal amiru, maka seorang pemimpin, alladzi 'alan nas, yang menjadi pemimpin terhadap orang banyak, misalnya presiden atau wali kota atau gubernur, dia adalah ra'in, dia adalah mengurus, wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya oleh Allah an ra'iyatihi, tentang kepengurusannya. Warrajulu, dan seorang laki-laki, maksudnya suami, ra'in, adalah pengurus, ala ahli baiti, untuk keluarga serumahnya. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanya oleh Allah anhum, tentang mereka, yaitu keluarganya. Wal mar'atu, dan seorang wanita, nah, ini kurang alif nih. Wal mar'atu, dan seorang wanita, maksudnya istri, ra'iyatun, dia adalah pengurus, ala baiti ba'liha, terhadap rumah suaminya, wa waladihi, dan juga terhadap anak-anak suaminya, baik anaknya dari dia atau dari istri yang lain.
Wahia, dan si istri tadi mas'ulatun, akan ditanya oleh Allah anhum, tentang mereka. Wal abdu, dan seorang budak, ra'in, adalah pengurus, ala mali sayyidih, terhadap harta majikannya. Wa huwa, dan dia itu mas'ulun, akan ditanya anhu, tentangnya. Ala, ketahuilah, fa kullukum, maka masing-masing kalian, ra'in, adalah pengurus, wa kullukum, dan masing-masing kalian, mas'ulun, akan ditanya an ra'iyatihi, tentang rakyatnya tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab tentang memerdekakan budak dalam sahihnya, dan juga Imam Muslim dalam kitab kepemimpinan di dalam sahihnya. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua. Pertama, bahwa setiap manusia, mau laki mau perempuan, semuanya adalah pengurus. Karena setiap kita pasti mengurusi, meskipun yang diurusi ada yang sekupnya kecil, ada yang sekupnya besar. Saya sebagai suami, berarti saya pengurus untuk satu rumah saya. Satu rumah isinya berapa? Satu istri, 4 anak. Nah, berarti rakyat saya 5 orang ini. Ini sekup kecil. Ada orang yang istrinya 4, masing-masing istri punya anak 10, berarti anaknya 40, maka dia rakyatnya 44, semakin besar. Karena itu kalau menikah, ingin nambah lagi, menikah lagi, ingatlah bahwasanya menikah lagi itu bukan hanya kesenangan semata, tetapi tanggung jawab. Kalau memang siap tanggung jawab di hadapan Allah, rakyatnya banyak, silahkan memimpin rakyat yang banyak. Tapi kalau tidak siap, jangan coba-coba. Karena di sini Nabi mengatakan mas'ul, akan ditanya nanti oleh Allah an ra'iyatih, tentang rakyatnya. Maka kalau ada seorang suami membiarkan istrinya tidak pakai jilbab, mas'ul, akan ditanya oleh Allah. Kamu itu gimana? Sudah ngaji Quran, paham kalau jilbab wajib, istrimu enggak dijilbabi, gimana kamu itu? Kamu itu profesor, doktor, anakmu nggak pakai jilbab, kamu biarkan tampil di mana-mana, di televisi dan sebagainya. Tanggung jawab kamu. Mau profesor mau doktor sama aja, tanggung jawab. Kalau seorang bapak sudah menyuruh anak perempuannya berjilbab, anaknya nekat, ngengkel, ngeyel, bukan tanggung jawab lagi, karena dia sudah menyampaikan kewajibannya, sudah menyampaikan. Dipaksa tidak mau, ya sudah. Bapaknya boleh memboikot anaknya, karena kalau kamu tidak mau pakai jilbab, saya nggak mau ngomong sama kamu sampai mati. Boleh seperti itu. Ini namanya hajar, menjuta seorang muslim yang dia maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh lebih dari 3 hari. Adapun jutaan yang dilarang lebih dari 3 hari itu jutaan karena bab-bab dunia, karena saingan dunia dan sebagainya, ya marah dalam masalah dunia. Kalau masalah agama begini dijuta sampai mati nggak apa-apa. Karena Ibnu Umar pernah menyampaikan hadis Nabi. Rasulullah bersabda, para suami tidak boleh melarang istrinya pergi ke masjid. Kalau istrinya izin untuk pergi ke masjid, wajib diizinkan. Maka anaknya Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, kami akan larang istri-istri kami untuk ke masjid. Maka Sayyidina Ibnu Umar marah. Kamu itu gimana? Saya sampaikan hadis Nabi, kamu tantang dengan pendapatmu. La ukallimuka abada. Saya tidak mau ngomong sama kamu selama-lamanya. Akhirnya sampai matinya si anak tadi, Ibnu Umar tidak mau ngomong. Bahkan anaknya dikuburkan, itu konon dia tidak ikut menguburkan jenazahnya. Kenapa? Diboikot sampai matinya. Karena dia maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menantang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian juga di sini. Seorang suami punya istri, dulu nggak ngaji, tidak pakai jilbab. Setelah ngaji paham jilbab wajib, disuruh pakai jilbab. Istrinya tidak mau, nekat, maka suaminya boleh menjutaknya, misalnya tidak mau ngomong sama istrinya sampai beberapa hari, sampai dia mau pakai jilbab, nggak ada masalah, tidak dibatasi 3 hari, karena ini dalam bab agama. Kalau istrinya paksa untuk pakai jilbab tidak mau, ya sudah, yang penting suaminya sudah menyuruhnya. Maka kalau dia sudah menyuruhnya, kemudian istrinya nekat tidak mau, dosanya ditanggung istri saja. Tapi semestinya suami punya wibawa, sehingga semestinya tidak boleh istri kemudian ngeyel seperti itu, tidak boleh. Nah, namanya presiden, ya rakyatnya harus taat. Presiden dikeluarkan suaminya, nah, rakyatnya yaitu istrinya harus taat. Kalau tidak mau ya dikeluarkan saja, diganti dengan rakyat yang lain. Karena suami boleh
mengganti rakyatnya dengan rakyat yang lain, yaitu istri yang lain yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah mengurutkan orang yang tanggung jawabnya besar, kemudian yang tanggung jawabnya kecil. Yang pertama al-amir, pemimpin, alladzi 'alan nas, yang menjadi penguasa untuk para manusia, orang-orang banyak. Nah, seperti kalau di Indonesia presiden itu termasuk al-amir. Kenapa? Dia 'alan nas, dia memimpin orang banyak. Atau demikian juga pejabat-pejabat di bawahnya, ada gubernur, ada wali kota, ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Camat, Pak Lurah dan sebagainya. Itu amir alladzi 'alan nas. Nah, masing-masing itu mas'ulun an ra'iyatih. Nanti akan ditanya oleh Allah tentang rakyatnya. Ada presiden membiarkan rakyatnya perempuan-perempuan tidak pakai jilbab. Padahal presidennya ini muslim. Rakyatnya yang perempuan tadi juga muslim. Tapi presidennya diem aja. Rakyatnya tidak pakai jilbab dibiarkan. Nah, maka nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Rakyatmu kamu biarkan tidak pakai jilbab, gimana kamu? Rakyatnya ada yang tidak sholat jamaah ke masjid, padahal dia laki-laki, tidak punya udzur. Presidennya diam saja, nggak pernah mengajak-ngajak masyarakatnya, rakyatnya untuk ke masjid. Wajib nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sudah ijma' sepakat kalau ada seorang pemimpin, khalifah, presiden yang dia itu tidak mengajak manusia atau rakyatnya untuk menegakkan salat, maka dia wajib untuk dilengserkan. Ini sepakat para ulama. Tetapi kalau mampu melengsarkan, kalau tidak jangan coba-coba, karena malah menjadi bala yang besar untuk manusia secara umum. Kemudian Rasulullah menyebutkan ar-rajul, seorang suami. Nah, ini berarti lebih kecil lagi. Karena kalau tadi pemimpin untuk banyak manusia, ini pemimpin untuk setiap masing-masing keluarga. Kemudian beliau menyebutkan al-mar'ah, istri. Nah, lebih kecil lagi. Karena kalau suami membawai istri sama anak-anak, kalau istri membawai anak-anak dan juga baiti ba'liha, rumah suaminya. Jadi rumahnya suami tanggung jawab istri. Jangan biarkan rumahnya ambrol, rusak, dibiarkan begitu saja. Jangan dibiarkan rumahnya kotor, tidak dibersihkan, dibiarkan lutu begitu saja. Enggak. Istrinya yang bertanggung jawab. Karena namanya suami, kewajibannya mencari nafkah, keluar dari rumah, cari nafkah. Istrinya yang di rumah. Nah, yang di rumah menjaga rumahnya. Jangan sampai dibiarkan maling masuk, jangan sampai dibiarkan lelaki belang, hidung belang masuk ke situ, kemudian selingkuh sama wanita tersebut. Ini berarti tidak menjaga rumah suaminya. Wa waladihi, anaknya suami juga tanggung jawab istri. Meskipun ini dari istri yang lain. Misalnya seorang laki-laki sudah punya anak 2, kemudian istrinya mati. Dia menikah dengan wanita lagi yang kedua. Nah, maka wanita ini tidak hanya bertanggung jawab untuk anak-anak dia dari suaminya ini, tapi juga bertanggung jawab untuk anak-anaknya suami yang dibawa dari istri pertama. Karena di sini Nabi mengatakan wa waladihi, anaknya suami. Nabi tidak mengatakan wa waladiha, anaknya istri, bukan. Maka ini baik itu anaknya dari suami, dari istrinya, dari dia sendiri atau dari wanita yang lain, maka ini semuanya adalah tanggung jawab istri tersebut. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal abdu ra'in, budak pun juga nanti bertanggung jawab. Zaman dulu budak itu tugasnya mengurusi harta majikannya, Pak. Nah, karena itu apa yang dia urusi itu adalah tanggung jawab dia. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Takmir masjid, tanggung jawab. Jangan hanya mau dipajang namanya saja, ketuanya fulan, tapi nggak pernah mau ke masjid. Ya sudah, nggak usah jadi takmir aja kalau nggak mau ke masjid. Jadi nama takmir masjid itu bukan untuk pajang-pajangan, bukan, tapi untuk ngurusi masjid. Bagaimana supaya masjid ini barokah, supaya masjid ini hidup kajiannya, hidup salat jamaahnya, itu namanya takmir yang sebenarnya begitu. Nah, karena kalau ada takmir yang tidak aktif, disilahkan untuk diganti saja. Karena takmir tujuannya untuk memakmurkan masjid, bukan untuk membiarkan masjidnya terbengkalai. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil